Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pada pertemuan ke-15 ini ya, kita akan mempelajari yaitu mengenai penghentian aktiva tetap dengan cara penukaran aktiva tetap. Nah, berarti untuk aktiva tetap yang sudah tidak bisa digunakan lagi, tidak bisa berproduksi lagi, itu bisa kita tukarkan dengan aktiva tetap yang baru, yang bisa kita gunakan untuk proses produksi di dalam perusahaan kita. Oke, di dalam penghentian aktiva tetap yang bagian penukaran aktiva tetap lama dengan aktiva tetap yang baru ini, tentunya saja selain kita menukarkan barang kita dengan yang baru, kadangkala kan ada uang tambahan gitu ya, karena kan aktiva tetap kita kan aktiva tetap yang lama yang sudah tidak bisa digunakan lagi, sedangkan yang kita tukarkan itu adalah aktiva yang baru yang bisa kita gunakan lagi, yang bisa berproduksi lagi. Tentunya saja ada tambahan uang, yaitu untuk penukaran aktiva tetap tersebut. Di dalam penukaran aktiva lama dengan aktiva tetap yang baru, tentunya saja tentunya saja kadangkala itu menguntungkan perusahaan dan kadangkala juga merugikan perusahaan. Dari penukaran tersebut nanti kita akan menghitung apakah penukaran tersebut itu akan menguntungkan perusahaan atau bahkan merugikan perusahaan. Ya, untuk materinya bisa Anda simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Oke, semoga Anda semua bisa mengikuti kuliah online untuk pertemuan ke-15 ini ya. Oke, yang pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk penghentian aktiva tetap berwujud dengan cara penjualan aktiva tetap tersebut. Berarti aktiva tetap tersebut dijual kepada pihak lain ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya suatu aktiva tetap kalau ditukar dengan aktiva tetap yang baru itu ya, kadangkala itu ditambah yang namanya pembayaran atau pembayaran untuk penambahan aktiva tetap yang baru tersebut, yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu antara si penukar dengan si penjual tadi. Dan nanti apakah selisih tersebut itu merupakan keuntungan perusahaan ataupun malah mengalami kerugian bagi perusahaan. Nah, untuk menghitung apakah laba atau rugi, itu didapatkan dari harga perolehan aktiva tetap yang baru, kemudian dikurangi dengan harga perolehan aktiva lama dan depresiasi. Nah, kemudian kita kurangi dengan jumlah yang disepakati untuk dibayar. Berarti untuk nilai buku itu berasal dari harga perolehan aktiva tetap lama, kemudian dikurangi dengan depresiasi. Nah, kemudian harga perolehan aktiva tetap baru dikurangi dengan nilai buku akan menghasilkan jumlah yang seharusnya dibayar. Nah, kemudian jumlah yang disepakati dikurangi dengan jumlah yang disepakati itu akan menghasilkan laba atau rugi penukaran aktiva tetap. Nah, contohnya saja Anda kok menukarkan laptop Anda dengan laptop yang baru. Nah, kemudian hasil kesepakatan Anda disuruh untuk
menambah pembayaran, contohnya kok sebesar 2 juta untuk pembayarannya ya. Nah, nanti yang seharusnya dibayar contohnya kok 5 juta tapi Anda kok cuma membayarnya 2 juta saja. Nah, itu kan juga akan menguntungkan bagi Anda. Nah, karena di dalam penukaran aktiva tetap kita juga harus melihat untuk keusangan ataupun penyusutan dari aktiva tetap tersebut ya. Oke, di sini ada 2 jurnal. Apabila pada saat kita hitung ke hasilnya laba, maka jurnalnya adalah aktiva tetap baru dan akumulasi depresiasi aktiva tetap itu di debit, yang dikredit aktiva tetap lama pada kas dan laba. Kalau rugi yang didebit adalah aktiva tetap baru, akumulasi depresiasi dan rugi. Yang dikredit adalah aktiva tetap lama dan kas. Ya. Bisa Anda membedakan jurnalnya kalau laba dan rugi. Oke, lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh dari perusahaan Jaya ya, perusahaan Jaya Sakti. Mereka membeli sebuah mesin yang dibeli pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Harganya itu 450.000. Nah, kemudian mesin tersebut itu ditaksir akan berumur 5 tahun. Nah, dengan nilai residu yaitu 50.000. Kemudian metode yang dipakai yaitu metode garis lurus. Jadi kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka setiap tahunnya untuk depresiasinya itu sama ya. Tahun pertama sampai tahun ke-5. Kalau tahun pertama kalau depresiasinya 100.000 ya nanti seterusnya 100.000 terus sampai tahun ke-5. Nah, kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 mesin tersebut ditukar dengan yang baru harganya yaitu 600.000. Nah, di dalam penukaran tersebut perusahaan Jaya Sakti itu harus membayar sebesar 300.000. Berarti sebelum kita menghitung yaitu berapa laba atau rugi atas penukaran dari aktiva tetap tersebut, kita cari dulu yaitu depresiasi per tahunnya. Karena kita menggunakan metode garis lurus, maka untuk mencari depresiasi per tahun itu dari harga perolehan kita kurangi nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, untuk harga perolehan itu adalah harga pada saat kita membeli kemudian ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Nah, pada contoh perusahaan Jaya Sakti di sini yang ada hanya harga beli. Itu ya. Dan tidak ada biaya-biayanya. Nah, maka untuk harga perolehannya itu diperoleh dari harga beli yaitu sebesar 450.000. Ya. Kemudian kurangi nilai residu. Kita lihat untuk nilai residunya adalah 50.000. Berarti 450.000 kita kurangi 50.000 itu 400.000. Nah, kita bagi dengan umur ekonomis. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nah, 400.000 kita bagi dengan 5 tahun itu 80.000. Berarti untuk depresiasi per tahunnya itu 80.000 untuk mesin tersebut. Nah, kalau kita membelinya tanggal 1 Januari tahun 2020, kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 mesin tersebut ditukar. Nah, maka kita cari yaitu depresiasi dari
Januari tahun 2020 sampai dengan Oktober tahun 2022. Nah, karena kita menggunakan metode garis lurus ya, maka untuk depresiasi per tahunnya sama ya. Maka di sini Januari sampai Desember yang tahun 2020 itu 80.000, yang tahun 2021 itu 80.000, sama karena ini 1 tahun ya. Karena kita menukarnya itu Oktober, maka untuk yang tahun 2022 itu menghitungnya dari 1 Januari tahun 2022 sampai dengan 1 Oktober tahun 2022 ya. Berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. Karena itu kan tanggalnya tanggal 1 Oktober, berarti Oktobernya tidak dihitung. Nah, maka di sini ada 9 bulan. 9 per 12. 12 ini adalah 1 tahunnya ya, 12 bulan. Nah, kita kalikan dengan depresiasi per tahunnya yaitu 80.000. Nah, ini. Nah, maka untuk depresiasi dari tahun 2020 sampai tahun 2022 yaitu 220. Oke. Sekarang kita akan menghitung yaitu laba atau rugi dari penukaran mesin tersebut. Yaitu dari harga perolehan mesin baru. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk penukaran mesin baru di sini seharga 600.000 ya. Ya, tanggal 1 Oktober ditukar dengan mesin yang baru harganya ini 600.000. Harga perolehan mesin lama berarti harga beli mesin lamanya. Bisa Anda lihat yaitu 450.000. Kemudian dikurangi dengan depresiasi. Nah, tadi sudah kita hitung depresiasinya dari tahun 2020 sampai Oktober 2022 yaitu sebesar 220 ya. Berarti harga perolehan mesin lama kita kurangi depresiasi, nilai bukunya 230.000. Nah, yang seharusnya dibayar itu dari harga perolehan mesin baru 600.000 dikurangi nilai bukunya 230. Berarti yang seharusnya dibayar itu 370.000. Nah, sedangkan dari kesepakatan antara PT Jaya Sakti dengan perusahaan atau toko yang penjualnya atau penukarannya itu yang harus dibayar adalah 300.000. Berarti 370.000 kita kurangi 300.000. Sini 70.000. Karena lebih besar dari yang seharusnya dibayar, nah kita untuk selisihnya adalah laba ya. Kan yang harusnya dibayar itu 370.000. Sedangkan hasil kesepakatan PT Jaya Sakti itu harus membayar 300.000 saja. Berarti kan PT Jaya Sakti kan untung ya 70.000 atas penukaran aktiva tetap tersebut. Contohnya Anda tadi nukar sebuah laptop. Nah, yang seharusnya Anda bayar contohnya kok 4 juta,
tapi Anda disuruh untuk membayar 2 juta saja, maka kan Anda untung ya. Ya, seperti itu. Nah, karena hasilnya laba, maka di sini jurnalnya adalah mesin baru atau harga beli baru atau harga perolehan baru 600.000. Di debit akumulasi depresiasi di debit 220.000 dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang dikredit adalah mesin lama atau harga beli lama 450, kasnya itu 300.000. Kasnya itu adalah jumlah yang disepakati dibayar atau uang yang dikeluarkan oleh PT Jaya Sakti atas penukaran tersebut, itu 300.000. Nah, labanya 70.000. Nah, untuk jurnal penyesuaian yang tahun 2022, karena kan cuma sampai Oktober saja ya, maka di sini jurnalnya adalah depresiasi mesin pada akumulasi penyusutan mesin, yaitu 60.000 ya. Yang ini ya, yang 60.000, bukan 80.000 lagi. Karena di sini kan cuma 9 bulan. Nah, kadangkala sebuah aktiva itu dibuang, tidak dijual dan juga tidak ditukar dengan yang baru. Nah, karena aktiva tersebut sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak laku lagi dijual, sudah tidak laku ditukar. Nah, misalkan saja ya, ada sebuah mesin yang harga belinya itu 6 juta. Nah, sampai tanggal 1 Januari sudah disusutkan 4.750.000. Penyusutan tahunannya yaitu 600.000. Nah, pada tanggal 24 Maret ternyata mesin tersebut dibuang. Nah, maka untuk jurnal penyusutannya untuk yang tahun 2021, yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin, yaitu sebesar 150.000. Karena ini sampai Maret ya, Januari, Februari, Maret, berarti 3 bulan. Nah, kalau 1 tahunnya itu 600.000, berarti kan 1 bulannya 50.000 ya. Karena di sini cuma 3 bulan, Januari sampai Maret, maka 50.000 kita kali 3 bulan. Nah, makanya di sini beban penyusutan yang tahun 2021 cuma 150.000, bukan 500.000 lagi. Kemudian untuk jurnal penghapusannya, akumulasi penyusutan mesinnya dia sebesar 4.900.000, kerugian penghentiannya 1.100.000 pada aktiva tetapnya yaitu 6 juta.
Oke, untuk tugas Anda ya. Untuk tugas Anda terakhir ya, berarti karena ini pertemuan terakhir ya. Nanti untuk pertemuan ke-16-nya ujian. Nah, nanti untuk soal ujian bisa Anda lihat pada pertemuan ke-16 ya. Untuk tugas Anda ini adalah menghitung depresiasi aktiva tetap berupa kendaraan. Nah, di sini ada perusahaan Cemerlang itu membeli sebuah kendaraan harganya 8.900.000 pada tanggal 1 Mei tahun 2020 secara tunai. Ada biaya balik lama 500.000, umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya 5.500.000. Nah, kemudian yang harus Anda buat, yang pertama adalah Anda buat jurnal tanggal 1 Mei, yaitu jurnal pada saat pembelian. Di sini pembeliannya secara tunai. Yang kedua, Anda hitung penyusutan kendaraan jika menggunakan metode garis lurus. Berarti untuk penyusutan per tahunnya. Yang ketiga, Anda buat jurnal penyesuaian dengan metode cadangan. Ya, yang tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024. Ya. Nah, tentunya saja untuk yang tahun 2021 sampai 2024 sama ya. Tapi kalau 2020 kan ini Mei ya. Nah, bisa Anda cari nanti. Karena di sini Mei, berarti nanti depresiasinya berapa. Tapi kalau yang tahun lainnya itu kan sama ya, Januari sampai Desember. Kalau yang 2020 kan Mei sampai Desember. Kemudian yang keempat, Anda cari rugi laba. Jika tanggal 1 Juli tahun 2024 kendaraan tersebut dijual dengan harga 7.500.000. Kemudian Anda buat jurnal penjualannya. Ya, apakah hasil dari penjualan tersebut itu akan menguntungkan perusahaan atau merugikan perusahaan dengan adanya penyusutan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 tadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi akuntansi keuangan 1 pada pertemuan ke-15 ya. Oke, saya harapkan untuk absensinya Anda penuhi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan ke-16, itu adalah ulangan akhir semester. Nah, Anda kerjakan untuk ulangan akhir semesternya, untuk soalnya bisa Anda lihat di pertemuan ke-16. Oke, saya tunggu secepatnya supaya nilai-nilai Anda itu clear semua, bisa langsung saya masukkan ke Siakat. Nah, itu ya. Nah, jadi yang belum mengumpulkan tugas-tugas dan yang belum mengumpulkan UAS, sesegera mungkin Anda kerjakan, kemudian Anda kirimkan di classroom yang sudah saya sediakan. Itu ya. Oke, saya akhiri untuk
kuliah online pada pertemuan ke-15 ini. Oke, semoga Anda dapat mengerjakan ulangan akhir semesternya berjalan lancar. Nanti kalau ada kesulitan, contohnya kok Anda kesulitan untuk mengupload hasil jawabannya atau karena sinyal dan yang lainnya, nanti Anda bisa konfirmasi ke saya ya. Nanti sebelum nilainya saya inputkan di Siakat, nanti saya akan share dulu di grup, yaitu nama-nama siapa saja yang masih aktif dalam perkuliahan akuntansi keuangan 1 ini ya. Nah, kemudian kok ada yang sudah mengirimkan tapi kok belum tercatat atau yang lainnya, nanti bisa Anda cek di grup WA. Oke, saya akhiri untuk kuliah online pada pertemuan ke-15 ini untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf apabila ada kesalahan atau tidak berkenan di hati Anda pada saat memberikan kuliah online dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan untuk yang UAS-nya ya.